Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwatul iman rahimanillah wa iyyakum, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum, biiznillah ta'ala kita melanjutkan pengajian kita, membacakan kutaib, meneladani lebih dari 1000 sunnah Nabi SAW dalam sehari semalam. Kita masuk pada pertemuan kedua, halaman 7, yaitu sunnah-sunnah ketika bangun dari tidur. Sebelumnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri, ya, di dalam diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik, yang sempurna. Bagi siapa? Bagi orang-orang beriman yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang mengharapkan kesuksesan di hari kiamat. Sangat penting bagi kita untuk meneladani setiap gerak-gerik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk berkuduah dengan sunnahnya. Disebutkan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam yang sangat masyhur di telinga kaum muslimin, diriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan, ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qat, tidaklah pernah sampai kepadaku satu hadis pun dari Nabi alaihi salatu wassalam illa amiltu bihi walau marrah, melainkan aku pasti mengamalkannya walaupun hanya satu kali. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, ada sunnah-sunnah yang sifatnya kita lakukan setiap hari, bahkan di dalam satu hari kita melakukannya berulang-ulang. Ada juga sunnah yang barangkali, ya, jarang kita lakukan, ya, seperti kita sebutkan contohnya pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian ada ungkapan dari Al-Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam Manaqib Imam Ahmad oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, ma katabtu haditsan, tidaklah aku menulis, mencatat satu hadis. Kita tahu Imam Ahmad salah satu ulama hadis.
Setiap kali beliau menulis hadis, termasuk di dalam kitab beliau, illa wa qad amiltu bihi, sebelum aku menulisnya aku telah mengamalkannya. Ini perlu kita contoh ya. Ada satu ilmu sampai kepada kita, berusaha kita amalkan. Hatta marrabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam. Di sini disebutkan satu contoh, bahkan pada hal-hal yang sifatnya detail, ya, sampai suatu ketika sampai kepadaku satu hadis atau riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ihtajam, beliau berbekam, wa a'ta Aba Tayyibah, setelah beliau dibekam beliau memberikan Abu Tayyibah, nama orang yang membekam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dinaran, 1 dinar. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan fahtajamtu, berdasarkan hadis ini, karena sampai kepadaku hadisnya, aku pun mempraktikkannya. Wa a'taitul hajjam, dan aku memberikan upah kepada yang membekamku dinaron, dipersiskan seperti itu, 1 dinar pula. Ini contoh ya bagaimana para ulama di dalam banyak riwayat salafun saleh ketika sampai kepada mereka ilmu, sebisa mungkin mereka mengamalkannya, walaupun akan ada hal-hal yang sifatnya detail jarang, tapi kalau bisa walaupun hanya sekali kita pernah mengamalkannya. Kaitannya dengan sunnah-sunnah ketika bangun dari tidur, yang pertama mengusap bekas tidur pada wajah. Al-Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar rahimahumallahu ta'ala menegaskan tentang anjuran yang terdapat pada poin pertama ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, faja'ala yamsahun naum, beliau langsung menghusap ya bekas tidur, an wajhihi biyadih, dari wajahnya dengan tangannya. Jadi seperti yang sering kita lakukan ya, diusap. Ya, kalau kita lihat masyarakat kita mungkin belum sampai kepadanya hadis ini, mereka kita lihat menghusap wajah itu setelah berdoa ya, dia usap. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya ketika bangun dari tidur. Kita tahu ya, alas tidur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kita. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan nilai sunnah ini hilang. Kan ada orang mengatakan mungkin ya bantal yang dipakai oleh Nabi SAW ada debunya. Bisa saja ya. Kan pernah Nabi kita SAW tidur, jadi bekas tidur itu masih ada di punggungnya, karena tikar yang beliau pakai tidak sama dengan kasur yang kita pakai pada saat ini. Tapi alasan itu tidak menjadikan sunnah ini hilang. Toh setelah itu Nabi SAW pasti berwudu. Kalau hanya sekedar menghilangkan mungkin beberapa butir debu dengan wudu itu cukup ya, betul ya. Maka di sini yastakil, ya menghilangkan debu dengan mengusap wajah setelah bangun dari tidur, atau mungkin tidak ada bekas debunya, ini merupakan sunnah yang yastakil tersendiri. Oleh sebab itu di sini tidak disebutkan illahnya, ya, tidak ada keterangan karena pada saat itu banyak debu yang menempel ya, atau sesuatu yang harus disingkirkan. Tidak demikian. Jadi kesimpulannya, ketika kita terbangun dari tidur, hal pertama yang kita lakukan itu sifatnya ringan,
Mungkin kita menganggap itu tidak perlu, tetapi di sini ada nilai sunnahnya karena dicontohkan oleh Nabi SAW kita menghusap wajah kita dengan telapak tangan. Kemudian yang kedua, membaca doa bangun dari tidur. Apa doanya? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, doanya adalah alhamdulillah. Ini satu kalimat yang kita sudah hafal. Kelanjutannya alladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, yang menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita kembali dikumpulkan. Disebutkan arti ahyana di sini, menghidupkan artinya membangunkan dari tidur. Karena tidak semua orang yang tidur itu bangun. Ya. Ada orang tidur dari ba'dal isya, ternyata subuh tiba tidak bangun, dan tidak bangun untuk selamanya. Nah, ketika kita tidur, kemudian Allah masih kasih kita jatah hari yang baru, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amatana al-maut, kematian yang dimaksud di dalam hadis dan doa ini adalah tidur. Disebutkan para ulama mengatakan, ya, tidur itu memang memiliki kemiripan dengan mati. Ada yang menyebutkannya sebagai al-mautatus sughra, mati kecil, ya. Kemudian li'annahu yazulu ma'ahul aqlu wal harakah. Kita kalau tidur ada kemiripannya dengan kematian, akal kita ini padam, gerak-gerik tubuh kita juga apa? Stop. Kecuali beberapa organ seperti jantung, ya, paru-paru mungkin yang masih terus bekerja. Tapi kebanyakannya itu seperti mati, tidak bergerak, tidak berpikir. Itulah orang yang tidur. Kemudian ada juga yang mengatakan lamma kanal abd, ketika seorang hamba mu'attalan, stop dari apa? Minadz dzikri wal ibadah. Dia terhenti dari zikir, terhenti dari ibadah. Bihadzan naum, ketika dia tidur, fahuwa mautun, maka itu adalah kematian. Nah, ini faedah, ya. Hidup itu untuk zikir, untuk ibadah. Kalau kita stop dari zikir dan ibadah, dan itu ketika kita tidur terjadi, maka tidur itu disebut dengan kematian. Nah, lebih dalam lagi, ya, tentu para ulama memiliki banyak ungkapan nasihat ketika seseorang, ya, tidak berzikir, tidak beribadah, disebutkan hatinya itu mati. Tayyib. Kemudian sunnah yang ketiga, ketika seseorang terbangun dari tidur adalah bersiwak, ya, membersihkan gigi dengan siwak. Disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, karena Nabi SAW, Nabi kita SAW, idza staiqadha, apabila bangun dari tidur, minal laili, di malam hari, yashusu fahu bisiwak, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Baik. Nah, kaitannya dengan siwak ini, ketika kita bisa mempraktikkan sunnah ini, maka itulah yang terbaik. Entah kita bisa istiqomah, atau mungkin sering tapi tidak selalu, atau sesekali. Kadang-kadang kita pakai siwak, kadang-kadang pakai pasta gigi. Nah, lagi-lagi kita ingatkan,
dengan adanya berbagai jenis pasta gigi yang mungkin menurut sebagian orang atau kebanyakan orang lebih simpel ya, lebih bersih dan seterusnya, menurut mereka ini juga tidak menghilangkan nilai daripada sunnah bersiwak. Nah, tentu kita sebagai orang-orang beriman kita pakai dua-duanya, tidak ada pertentangan ya. Begitu pula bersiwak tidak menafikan atau tidak menjadikan menggunakan pasta gigi itu tidak boleh. Nah, ini bukan saingan ya, tetapi keduanya memiliki maslahat yang jelas. Orang membersihkan gigi atau mulutnya dengan pasta gigi itu bagus, dengan siwak juga bersih dan ada nilai penerapan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seseorang membersihkan giginya dengan pasta gigi, apakah dia mendapatkan pahala? Tentu dia mendapatkan pahala jika diniatkan untuk bersih dan menyempurnakan bersuci. Kenapa? Karena ada didnya, ada lawannya ya, bahwasanya kita dilarang menghadiri masjid dan mulut kita bau. Jadi contohkan di dalam keterangan para ulama, misalkan ketika seseorang selesai makan apa? Bawang ya. Ini yang masyhur. Sekarang kan di setiap daerah ada mungkin makanan yang memiliki aroma, sebagian orang terbiasa atau suka, sebagian tidak suka. Misalkan jengkol ya. Ada yang biasa saja. Satu sop semuanya suka jengkol. Nah, mungkin tidak terganggu. Tapi kalau ada yang tidak suka, mungkin dia pening ya. Semakin yang di sampingnya banyak berzikir, semakin dia terganggu. Bukan karena dia punya jin, tapi memang aromanya yang tidak sedap atau mengganggu. Nah, ini ketika seseorang membersihkan giginya dengan apa? Pasta gigi, dia niatkan untuk bersih, dia bisa nyaman, orang yang di hadapannya diajak bicara tidak terganggu. Ini sesuai dengan maksud syariah. Jadi syariat kita itu memiliki maqasid. Makanya ada istilah maqasidus syariah. Maksud atau tujuan utama syariat. Apa di antara tujuan syariat kita? Menjaga nyawa, kehormatan, harta, kan begitu ya. Nah, termasuk menegakkan kenyamanan, menghindarkan gangguan apapun bentuknya, ini termasuk daripada tujuan agama kita, agama Islam. Baik, kemudian yang keempat adalah istinthar. Apa itu istinthar? Istinthar ini mengeluarkan air dari hidung. Mungkin nggak kita mengeluarkan air dari hidung sebelum kita istinsyak, sebelum dimasukkan? Tiba-tiba istinthar, kan nggak mungkin ya. Jadi istinthar yang otomatis sebelumnya adalah istinsyak. Istinsyak itu kita ambil air dengan satu tangan, kita sedot dengan hidung, dikeluarkan lagi, itu istinthar. Nariknya istinsyak, ngeluarkannya istinthar. Nah, apakah ini merupakan amalan istakil yang tersendiri atau cukup ketika nantinya kita berwudu? Coba perhatikan ya. Kenapa? Karena sunnah istinsyak, istinthar itu melekat dengan aktivitas wudu. Nah, di sini muallif menjadikannya terpisah, ya. Karena nanti pasti setelah ini ada wudu, ya kan? Nah, bisa jadi orang bangun tidur tidak ada niatan untuk berwudu. Siapa biasanya? Perempuan misalkan ya. Dia bangun tidur, kondisi dia haid, tidak mungkin bisa untuk sholat malam,
dia merasa tidak perlu langsung berwudu, betul ya? Nah, maka dia hanya istinthar misalkan. Berarti kalau itu masuk pada penerapan poin yang keempat. Nah, kalau kita laki-laki, kita terbangun dari tidur, pasti waktu setelah itu adalah waktu untuk beribadah. Kalau kita bangun sebelum subuh, ada sholat tahajud, qiyamul lail, sholat witir. Kalau bangun langsung subuh, tetap juga berwudu untuk sholat subuh. Di dalam wudu itu ada istinthar. Baik. Disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian terbangun min manamihi, dari tidurnya, falyastanfir, hendaknya dia istinthar thalathan, 3 kali. Di sini tidak disebutkan kalau mau sholat istinthar, tapi kalau bangun dari tidur. Tadi kita sebutkan karena ada kaitannya dengan wudu. Bisa nggak diganti? Kalau bangun dari tidur, wudu lah perintahnya. Bisa kan? Di dalamnya langsung istinthar. Tetapi di sini hanya istintsarnya yang disebutkan. Nah, maka di situ bisa jadi kita istintsar langsung sekalian wudu, berarti masuk dua-duanya, betul ya? Bangun tidur, kita usap wajah, kita berdoa, kita langsung berwudu. Perlu nggak istintsar dulu terus berwudu selanjutnya? Maka langsung wudu, di dalamnya ada istintsar. Ini langsung dapat dua-duanya. Nah, bagi wanita yang merasa tidak perlu berwudu karena dia haid, tidak akan sholat malam, dia bisa hanya istintsar. Baik. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi. Di sini ada ilahnya. Ada tujuan daripada istintsar itu. Nabi SAW sebutkan karena syaitan itu menginap di hidungnya. Ini hal ghaib ya. Kalau ghaib berarti berita yang bisa dibenarkan dari Allah, dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang menyangkut pengalaman empiris, testimoni orang per orang, ini bisa dibenarkan, bisa tidak. Karena yang kaitannya dengan bab syaitan ini makin meluas di zaman ini. Dan orang-orang senang kalau didongengkan tentang jin dan syaitan. Apalagi kalau yang bercerita teman-teman kita yang menceritakan pengalaman ruqyahnya. Itu panjang sekali. Kadang-kadang satu cerita itu bisa 15 menit karena dia meruqyah misalkan 2 jam setengah. Dibikin cerita jadi 15 menit. Seperti itu. Apakah semuanya benar atau salah? Nah, ini bisa benar, bisa salah. Tapi kalau berita tentang yang ghaib itu datang dari Al-Quran atau hadis, itu wajib kita benarkan. Nah, adapun bagaimana syaitan menginap di hidung kita, wallahu alam seperti apa, ya? Berarti syaitan itu kecil, Ustaz, bisa masuk. Nah, yang begitu-begitu kemudian tidak diterangkan detail, ya. Taib, yang jelas dengan kita istintsar ketika bangun dari tidur, artinya syaitan kalaupun menginap di hidung salah seorang dari kita, ya, mungkin tidak membaca doa sebelum tidur, maka syaitannya keluar. Nah, sebaliknya orang yang terbangun dari tidur tidak pernah istintsar, tidak juga wudu, ya, nah, ini yang bermasalah. Di dalam hadis yang lain disebutkan orang seperti itu sejak pagi sudah ditumpuk dengan rasa malas, dan jadilah sepanjang harinya itu apa? Malas. Orang sekarang bilang moodnya turun naik. Nah, mungkin salah satu yang kita lupakan adalah sunnah istintsar. Baik. Kemudian yang kelima, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali.
Sunnah Nabi kita SAW, kalau kita perhatikan betapa banyak anjuran, arahan ya, untuk bersih dan suci. Dan kita tidak akan mendapatkan satu ajaran dari buku manapun ya, dari kitab manapun, dari agama manapun yang memiliki perhatian setinggi perhatian Islam terhadap kebersihan. Dan bukan hanya kebersihan, tapi Islam naik ya di level yang lebih tinggi, yaitu kesucian, karena tidak semua yang bersih itu suci. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang dari kalian terbangun min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, jangan langsung memasukkan tangannya, fil ina, di dalam bejana yang berisi air, hatta yaghsilaha thalathan, sebelum dia membasuhnya tersendiri sebanyak 3 kali. Jadi nggak langsung bangun langsung dimasukkan, karena terlebih orang dulu mereka itu selalu identik alat wudhunya itu wadah, bisa gerbah misalkan gentong ya, atau wadah yang lebih kecil disebut ina. Jarang ditemukan keran di zaman dulu. Nah, maka dibersihkan dulu tersendiri di luar sebelum dimasukkan. Kenapa? Bisa jadi tangannya itu kotor ketika langsung dimasukkan ke ina, bejana yang berisi air, dan air itu akan digunakan untuk bersuci, airnya kotor terlebih dahulu. Taib. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang tidur, la yadri, kata Nabi SAW, dia tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya menginap, istilahnya begitu. Di mana tangannya lebih banyak? Apakah di atas bantal, di bawah pipinya, atau tangannya kemana-mana ya? Atau seperti apa? Bisa jadi tangannya menyentuh hal-hal yang mungkin berbau dan seterusnya. Nah, itu segala potensi itu bisa terjadi. Baik. Bisa jadi tangannya terkena dengan liurnya, ya ini sangat memungkinkan ya. Baik. Atau mungkin ya dia menyentuh dubur sama kubulnya, bisa jadi. Nah, maka oleh sebab itu sebelum dia berwudu atau bersuci dengan air, dia terlebih dahulu disunnahkan membersihkan tangannya tersendiri sebanyak 3 kali. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kita per satu judul, mungkin ada pertanyaan supaya lebih jelas. Tapi soal, nah, baik, masya Allah. Jadi menggunakan siwak pada dasarnya ini bagian daripada aktivitas alamiah. Artinya apa? Di zaman itu orang sudah memang menggunakan siwak, dan Nabi kita SAW menekankan, memberikan rekomendasi untuk bersiwak. Dan tidak ada di dalam satu hadis sahabat yang bertanya bersiwak yang diinginkan oleh Nabi SAW seperti apa misalnya, secara khusus. Jadi otomatis mereka yang sudah biasa menggunakan siwak, seperti cara bersiwak pada umumnya. Nah, kaitannya dengan gerakannya itu fleksibel, opsional, bisa atas ke bawah ya, atau bisa datar. Kira-kira mana yang lebih nyaman? Biasanya kalau gigi kita terselip ada kotoran-kotoran kecil, itu lebih efektif kalau atas bawah, betul ya? Karena searah dengan salah-salahnya. Kalau mungkin bersih dan kita pengen cepat-cepat, yang penting menerapkan nilai sunnahnya, datar lebih cepat. Karena sekali bolak-balik hampir kena semua bagian depan. Kalau atas bawah masing-masing punya salah-salah, jadi beberapa kali baru kena semuanya.
Jadi secara umum ya, gerakan atau cara bersiwak itu opsional. Silahkan mana yang lebih mudah. Akan tetapi perlu kita ketahui, sebagian orang merasa tidak terbiasa dengan siwak, merasa kurang nyaman ketika bersiwak. Nah, berdasarkan pengalaman dan pengalaman banyak orang, bersiwak itu makin sering kita bersiwak, dia makin enak dan makin lentur. Awalnya kan agak-agak kaku, agak-agak khawatir, kadang kena daging giginya itu ya, dekat akarnya itu jadi sakit atau seperti apa. Tapi lama-lama enggak, malah nyaman. Bahkan ya, memberikan gosokan siwak pada bagian gigi yang di dalam itu bisa kalau sudah biasa. Jadi semuanya bisa kena dengan siwak. Awalnya cuma di depan yang mudah, udah masuk ke rahang itu susah sekali, betul ya? Susah. Tapi kalau udah biasa kena semua. Nah, itu bersiwak. Jadi secara umum kita bisa dengan sering bersiwak nanti akan semakin nyaman dan kita bisa menjangkau semua bagian gigi. Taib. Ada lagi? Ada 5 poin ya. Taib, padol. Barakallahu fiik. Pagi hari sampai kejadian itu masuk ke dalam sunnah menguatkannya. Baik. Jadi secara umum tentu tidak ada kontradiksi, tidak ada problem, tidak ada masalah ya. Tapi bagi sebagian orang, karena sikon khusus yang dialami, terjadi keadaan seperti itu. Nah, maka ada 2 pilihan. Kalau misalkan aktivitas istinthar yang didahului dengan istinsyak dulu kan, pasti disedot dulu baru dibuang begitu, itu misalkan mengganggu kesehatannya, maka dalam kondisi khusus seperti itu dia bisa memilih untuk tidak melakukannya sementara waktu. Akan tetapi ya, kita punya keyakinan sunnah-sunnah seperti ini yang kemudian ada korelasinya dengan kebersihan, ada manfaatnya dengan kesehatan, itu justru seringkali memicu, menimbulkan efek yang positif. Nah, beberapa orang mencoba ya, ketika istinsyak lalu disusul dengan istinsar, dia merasa terganggu, pada akhirnya dia ambil minimalnya, yang penting masuk hidung keluar. Tetapi di dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam justru menekankan lagi, wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Kalau bisa maksimalkan aktivitas istinsyak dan otomatis istinthar kecuali puasa. Betul-betul disedot sampai ke sini itu rasanya. Kalau kita baru belajar istinsyak itu ya, langsung pening dulu. Masih ingat waktu SD kita praktik rame-rame, biasanya wudhunya kan di kolam itu ya. Di setiap masjid itu kalau di Lombok itu ada kolam besar gitu. Kita wudhu di situ. Kolamnya ada ikannya, kolam ikan. Sekalian kan ditaruh ini. Kita wudhu, itu masih ingat malam itu mau wudhu isya. Belajarnya pada maghrib, wudhu isyanya langsung praktik, langsung pusing. Akhirnya kita takut mau istinsyak lagi. Lama-lama dengar lagi ada keterangan, kok ada penekanan. Ditambah lagi bahwasanya setiap ajaran Islam itu pasti ada manfaatnya, ya. Hal-hal yang mungkin menurut kita tidak bagus, kan tidak mungkin Allah yang Maha Tahu, Allah yang ciptakan kita, lalu tahu apa yang terbaik buat kita, dia bikin semacam aturan SOP, lalu kita takut kan gitu. Pada akhirnya kita lawan rasa takut itu, coba terus. Setelah 3 hari justru kalau nggak istinsyak dan istinsar nggak nyaman, terjadi kebalikannya.
Nah, teman-teman yang tadinya merasa dengan istinsyak itu justru mengganggu aktivitas hidungnya, ya, nafasnya, malah menjadikan istinsyak dan istinsar itu satu hal yang dia maksimalkan, seperti hadis Nabi SAW. Dan ya, apa yang didapatkan jadinya lebih plong, ya. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan itu mungkin kalau kita istinsyak dan istinsar yang maksimal itu lebih besar manfaatnya daripada gurah gitu. Jadi plong. Kan hidung kita itu seringkali, ya, atau kadang-kadang ketutup satu, betul ya? Satunya bisa. Ada yang mengatakan kalau dingin, kalau panas itu beda-beda, mana yang ketutup, mana yang kebuka. Yang penting nggak ketutup dua-duanya. Saya sering amati kadang-kadang gantian di dalam waktu yang berdekatan. Tadi kebuka yang kiri, kita tes tutup satu. Terus tidak lama ketutup yang kiri, tapi yang kanan kebuka, gantian. Nah, bagi orang yang katakanlah istinsyaknya maksimal, itu justru mengalami sering terbuka dua-duanya akhirnya, pelong, dan tidak ada kendala. Nah, bisa seperti itu kalau dia khawatir, tingkat kekhawatirannya besar, justru memudaratkan, sementara waktu dia tidak istinsyak, tidak istinsar. Tapi kalau tadi dia meyakini sebaliknya, jangan-jangan dengan istinsyak ini nafas saya makin lebih pelong, saya yakin, saya coba, akhirnya dia mubalaghah, dia maksimalkan seperti anjuran di hadis. Malah apa yang terjadi? Malah sembuh, lebih plong, lebih maksimal napasnya. Begitu. Baik. Baik, barakallahu fik. Ada lagi? Nah. Baik. Bagaimana kalau misalnya terbangun? Baik. Dan ingin tidur lagi. Baik. Jadi bangun dari tidur, ya, secara umum apa yang kita fahami, tidurnya selesai dan akan berlanjut pada aktivitas yang lain. Kalau kita lihat, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan tidurnya 3 kali, ya. Tidur ba'da isya, ya. Kemudian tidurnya sebelum sholat subuh, tidur ringan, sama qailulah siang, ya kan? Nah, tidur yang di sini yang dimaksud secara umum tidur malam itu. Dan bangun tidur yang dimaksud adalah ketika tidurnya sudah selesai. Adapun terbangun dari tidur karena mungkin mimpi buruk, ya, atau gangguan yang lainnya, dia sakit misalkan, orang sakit itu kan tidur sebentar bangun lagi, ya. Tidur apalagi kalau sakitnya misalkan prostat sering kencing, sampai-sampai ranjangnya ditaruh di samping WC misalkan, samping pintu WC, karena tidur bentar ke toilet lagi, kencing berapa tetes, tidur lagi. Nah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bangun tidur dan tidurnya sudah selesai. Adapun kalau terbangun, maka itu adabnya berbeda, ya. Contoh misalkan dia terbangun karena mimpi buruk, apa yang dilakukan? Ya? Dia berludah ke arah mana? Kiri. Habis itu dia bisa tidur lagi. Jadi bayangkan seandainya setiap terbangun melakukan aktivitas ini, kira-kira masih bisa tidur lagi enggak? Atau ngantuknya hilang? Kita terbangun nih, mau tidur, bangun jam 4 misalnya, atau setengah 4, jam 2 bangun, atau jam 1 bangun. Terus kita usap, habis itu kita bersiwak, kita istinsar, ya, dan seterusnya. Ini kemungkinan besar akan menghilangkan rasa kantuk. Sebaliknya, manfaatnya kita melakukan itu supaya nggak tidur lagi, supaya lanjut bersuci dan ibadah, gitu. Jadi demikian. Jadi tidur yang dimaksud adalah tidur, bangun dari tidur manakala tidur kita sudah
tuntas, sudah selesai. Wallahu alam bissawab. Baik, ada lagi? Baik, kita lanjut. Sunnah-sunnah masuk dan keluar dari kamar mandi. Baik, ini merupakan sunnah yang sederhana, mudah, tetapi membutuhkan keistiqomahan. Kenapa demikian? Kemarin kita sebutkan ada sunnah-sunnah yang kita pandang sepele, remeh karena juga mudah dilakukan. Tapi ingat, kita bisa melakukannya berulang-ulang dalam sehari. Berapa kali kita masuk keluar kamar mandi sehari? Ya. Kalau dihitung keluar masuknya itu 1, atau masuk dan keluarnya itu 1, 2 sunnah. Kalau kita masuk 5 atau 3 kali sehari, berarti 6 sunnah. Kalau 1 sunnah itu mendapatkan hasanah pahala, dan 1 hasanah itu dianggap 1 dinar, perhitungan kita kemarin, wah, sekedar keluar masuk kamar mandi aja sudah dapat berapa? 6 dinar. 1 dinarnya itu kalau 24 karat, anggap hampir 8 juta kali 6. Itu kalau duit, tidak akan ada sunnah yang kita lupakan. Gara-gara balasannya hasanah, pahala. Karena pahala ini dibagi di akhirat, jadi kita kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak gitu. Nah, ini sunnahnya simpel. Yang pertama, ini langsung 2 sunnah. Masuk dengan kaki kiri, sudah pahala ya. Sekedar beda cara melangkah saja sudah pahala. Kemudian keluarnya dengan kaki kanan. Kenapa demikian? Karena sebaliknya Nabi kita SAW suka tayammun, suka mendahulukan yang kanan dalam urusan yang baik. Sebaliknya, masuk kamar mandi, masuk WC ini identik dengan tempat yang apa? Tempat yang kotor. Walaupun hammam namanya kotor, tapi kita butuh. Tempat yang kita tidak sukai, tapi giliran butuh harus ada. Betul ya? Nggak bisa enggak. Tempat yang apa? Paling kotor di rumah kita toilet. Tapi toilet itu wajib ada. Sama dengan pasar. Banyak yang tanya, Ustaz, pasar itu tempat terburuk, berarti kita nggak usah ke pasar. Bukan begitu ya. Justru Nabi SAW meletakkan aturan, pasar yang jadi tempat terburuk bisa menjadi sumber pahala. Baca doa masuk pasar, besar sekali pahalanya kan. Sama ke toilet, tempat buruk, kotor, tapi pahalanya besar. Masuk kaki kiri sudah dapat pahala, keluar kaki kanan dapat pahala. Secara ya kebutuhan sehari-hari ya, rumah yang tidak ada toilet atau kamar mandinya pasti menjadikan kita tidak nyaman ya. Baik, yang kedua, nomor 2, membaca doa masuk kamar mandi. Doanya Allahumma inni a'udzubika, dibagi 3 ya kalimatnya supaya mudah. Bagi yang belum hafal, Allahumma, kata-kata Allahumma itu sangat banyak di dalam doa-doa yang lain. Anggap sudah hafal. Inni a'udzubika juga kalimat yang sering kita ulang. Kata-kata a'udzu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. A'udzu itu kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi kamar mandi itu ya sering ditempati oleh syaitan. Nah, maka di dalam hadis yang lain disebutkan sitru, penutup aurat anak Adam ketika masuk khala, toilet, ayyakul bismillah, kalau diucapkan nama Allah. Selanjutnya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya
Kalau kita nggak baca doa, langsung masuk kamar mandi, syaitan itu tiap hari ngelihat aurat kita. Tidak ada siternya. Siter itu sama dengan hijab, menghalang. Kalau sesama manusia saja, kita malu kalau aurat kita kelihatan, ini tiap hari auratnya dilihat sama musuhnya. Syaitan, musuh bebuyutan, kok nyaman gitu. Jadi aneh kan? Dilihat sama sesama manusia malu, dilihat sama teman aja malu, kok sama musuh tidak ada rasa malu. Siapa yang tidak malu auratnya dilihat oleh musuhnya, yaitu syaitan, orang-orang yang tidak mau berdoa ketika masuk kamar mandi. Jadi minimal kita bilang bismillah sebelum masuk, kalau belum hafal doanya. Nah, kalau kita ingin maksimal, belum hafal, bawa buku ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, taruh di samping, baru masuk. Ini cara-cara ya bisa kita lakukan daripada tidak. Karena banyak masyarakat kita tidak mau berdoa dengan alasan belum hafal. Kalau ditanya kapan hafalnya nggak tahu, karena memang belum mencoba untuk mencicil menghafal. Jadi mulailah kita menghafal doa-doa yang sifatnya kita butuhkan setiap hari. Salah satunya doa masuk kamar mandi. Karena nggak mungkin kita nggak masuk kamar mandi di dalam sehari, apalagi seminggu. Nah, berapa pahalanya kalau kita bisa baca doa ini setiap kali akan memasuki kamar mandi. Baik. Kemudian ketika keluar, doanya lebih pendek, ghufranaka, ghufranaka, ya. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kenapa kita butuh ampunan Allah? Selama di kamar mandi kita nggak berzikir ya. Betul ya? Tidak berzikir. Nah, merasa ada yang kurang, ya Allah. Pengen zikir lebih banyak, tapi di kamar mandi kan tidak bisa. Jadi ghufranaka. Atau mungkin ya ada hal-hal yang kita memang butuh pintu maaf dari Allah ketika keluar dari kamar mandi. Makanya sebagian orang di kamar mandi mungkin lama menghayal, atau mungkin sebagian menyebutkan justru di kamar mandi itu sering muncul ide-ide yang kreatif gitu. Akhirnya jadi lama ya. Tadi pas rapat tidak keluar unek-uneknya, pas di kamar mandi pada keluar semua. Apa hubungannya? Karena di situ sepi ya, dan ruangnya kecil, tidak mikir kemana-mana, justru ide-ide itu muncul. Bisa seperti itu. Akhirnya ya di situ melebihi waktu yang dibutuhkan. Sebagian lagi lebih melenceng lagi. Kamar mandi itu sebagai tempat untuk merokok. Katanya udah di kamar mandi duduk sambil merokok itu sempurna. Nah, ini lebih salah lagi. Ini wajib ghufranaka ini. Ya. Udah jelas-jelas salah ya. Taib. Sudah adzan. Tapi kita adzan dulu, kemudian kita lanjut. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Kita lanjut. Jadi ghufranaka ini kalimat lain daripada istighfar. Sama artinya dengan kita mengatakan astaghfirullah. Ketika kita mengatakan astaghfirullah, kita menggunakan kata kerja astaghfiru. Saya meminta ampunan. Ghufranaka ini menggunakan masdar. Ketika diindonesiakan artinya kurang lebih, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kemudian sunnah-sunnah wudu. Ini merupakan sunnah yang keumumannya masyhur, sering kita dengar. Tinggal di sini tugas kita adalah menandai sunnah mana saja yang sudah istiqomah kita jalankan, dan sunnah mana saja yang barangkali ada satu dua luput daripada pengamalan kita. Yang pertama adalah membaca basmalah. Lalu yang kedua, membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Kemudian yang ketiga, memulai dengan al-madmadah. Madmadah itu berkumur.
Lalu istinsyak, ini yang kita sebut tadi berulang-ulang ya, menghirup air ke dalam hidung. Itu menggunakan satu tangan dan tangan kanan. Kita angkat tangan kanan, kita hirup, dan bisa sekaligus dengan madmadah, satu tangan itu bisa. Kemudian yang keempat istinthar, ini pasangannya ya. Kalau kita istinsyak ngirup tanpa istinsar berarti airnya masuk kan gitu ya. Begitu pula tidak mungkin kita istinsar mengeluarkan air kalau enggak istinsyak. Jadi istinsyak dan istinsar itu sebenarnya bisa disebut sebagai satu aktivitas karena kedua-duanya tidak mungkin dilakukan setengah, salah satunya. Artinya apa? Kalau kita istinsyak, menghirup air ke hidung, pasti kita akan keluarkan. Betul ya? Begitu pula tidak mungkin kita istinthar, mengeluarkan air ke hidung kalau sebelumnya kita enggak istinsyak, kalau kita enggak masukin. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, faghassala kaffaihi thalatha marrat. Dia cuci kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian dia berkumur. Berkumur ini luar biasa manfaatnya ya. Wastansyaqa wastanthara, istinsyak istinsar. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat, membasuh wajah 3 kali. Baik, kemudian kita ambil satu lagi, bersungguh-sungguh dalam berkumur, juga istinsyak bagi orang yang tidak berpuasa. Ini kita sebutkan tadi ya. Istinsyak ini disebutkan perlu mubalaghah, maksimal. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis ya, riwayat Al-Arba'ah, 4 imam hadis ya, wa baligh fil madmadah, maksimalkan berkumur, juga istinsyak ketika masukkan air ke hidung, illa antakuna shaiman, kecuali dalam kondisi puasa. Di sini kita lihat benang merahnya. Kenapa seperti itu bahasanya? Karena orang yang istinsyak itu ya, rasa-rasanya ada yang masuk, sampai masuk gitu. Artinya apa? Sampai ketelan. Dan itu kalau puasa istinsyaknya diturunin, jangan terlalu maksimal. Kalau nggak puasa maksimalkan, walaupun ya seakan-akan bahasanya ada yang ketelan, saking maksimalnya. Nah, itu bisa kita coba. Semakin bagus istinsyak kita, ini semakin nyaman rasanya kita bernapas. Baik, barakallahu fikum. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan karena waktu kita habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dan keistiqomahan ya di dalam mengkhatamkan kutub ini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.